Setiap orang memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang berbeda. Begitu pula dengan cara mereka menjalani hidup. Tidak semua orang bahagia meskipun kaya, dan tidak semua orang selalu bersedih ketika tidak memiliki apapun. Banyak orang yang merasa hidup mereka sangat buruk, sementara yang sesungguhnya hidup lebih buruk pun tidak merasa seperti itu. Terkadang banyak dari kita merasa hidup kita masih kurang baik dibandingkan dengan hidup orang lain. Apakah Anda juga pernah atau bahkan sering berpikir seperti ini? Jika iya, Anda harus segera membuang pemikiran seperti itu. Bersama saya, Isyana Nurdin, yang akan mengajak Anda melihat banyak hal yang belum Anda tahu tentang orang-orang yang memiliki hidup tidak lebih baik daripada Anda, namun mereka masih bisa bahagia dalam program Perjuangan Hidup. Kayu api atau kayu bakar biasanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jikalau bahan bakar seperti minyak tanah atau semacamnya habis atau mengalami kelangkaan. Penjual kayu api pun biasanya akan kebanjiran pelanggan di saat-saat seperti itu. Lalu, bagaimana jika keadaannya terbalik? Mama Yuliana Taopan, 53 tahun, adalah penjual kayu api atau kayu bakar yang mengalami hal tersebut. Bahkan terkadang sampai berbulan-bulan, kayu yang dijualnya sama sekali tidak laku terjual. Mama Yuliana Taopan, 53. 53 tahun. Iya. Tinggal di daerah Manulai 1, Kabupaten Kupang. Sehari-hari mencari kayu-kayu kering untuk dijual, sembari menyambung hidup. Sang suami, Yohanes Taopan pun juga membantu mencari kayu-kayu dari hutan dan juga kebun untuk dijual oleh sang istri. Lapak jualan tepat di pinggiran jalan depan rumah mereka. Pasangan suami istri ini menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan swasta di Kota Kupang. Anak yang kedua bekerja sebagai kulih bangunan, dan yang ketiga masih mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Kayu-kayu bakar yang dijual Mama Yuliana ini dijual berdasarkan ukuran. Yang berukuran besar dijual Rp50.000 per ikatnya. Satu tumpuk ini kena berapa? 50. 50. Sedangkan yang berukuran kecil dijual Rp25.000 per ikatnya. Yang kecil itu 25. Kayu yang diperoleh rutin dicari olehnya dan sang suami di area hutan dekat tempat tinggal mereka. Ini mah ambil kayunya dari mana? Dari hutan. Dari hutan. Iya. Cari berdatangan jual Iya, ke sini. yang dijual di. Setiap harinya sang suami bekerja sebagai petani. Suami kerja di kebun tuh kerja dari jam berapa ya? Pokoknya pagi dari jam 5 sampai jam 7 pulang. Habis itu siang istirahat, sore begini, jam 3 baru pergi lagi. Selain menjual kayu-kayu bakar, Mama Yuliana juga menjual kue di setiap pagi hari. Kadang diselingi dengan berjualan sayur mayur.
Bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarga tidak membuat Mama Yuliana menyerah. Kalau mama selain jual kayu, Jual sayur. jual sayur, Iya. itu mak tanam sayurnya di Beli di pasar baru jual. Di pagi hari, Mama Yuliana berjualan keliling aneka kue. Pokoknya sekarang sondel ada jual kue lah. oh sekarang ada jual kue. Iya. Setiap pagi sebelum duduk berjualan kayu, Mama Yuliana berkeliling menjajahkan kue sekitar jam 6 pagi. Pokoknya jam 6 itu jam 7 pulang. Kue yang dijualnya pun lumayan banyak, Bau kue itu berapa banyak ya mas? 100 potong. 100 potong. yang tentunya beraneka ragam. Kue apa-apa sama. Pokoknya kue donat, dadar, cucur. Pokoknya kue baganti-baganti. Menjual kayu, sayur mayur, dan juga kue di setiap waktu. Seakan tak kenal lelah, sayur mayur yang dijual diperoleh dari pasar dan akan dijual di daerah tempat tinggalnya. Sama halnya dengan kue-kue yang dijual Mama Yuliana. Jualnya dari mana mas? Pokoknya sekeliling kampung sini. Sedangkan kayu-kayu yang dijual Mama Yuliana belum tentu akan laku terjual dalam sehari. Bahkan sampai berbulan-bulan pun tidak laku terjual. Iya langganan ada yang 1 bulan juga tidak laku. Kadang 1 bulan juga Iya, tidak laku, ya, Mas? kadang 1 bulan juga tidak laku. Jikalau kayu-kayu tersebut tidak laku, maka Mama Yuliana akan mencari uang dengan cara berjualan sayur mayur. Itu dia tambahan itu jual kue. Jual kue itu ya, Mas. Iya. Pendapatan dari hasil jualan pun selalu disisip atau ditabung oleh ibu 3 orang anak ini. Kalau sulaku begini kotong sisip-sisip ke 100-100. Kadang dia minta regis baru kotong ada jual ke piara orang punya sapi baru jual baru. Ada Iya. kasih makan ya. Iya kasih makan. Nanti baru mereka yang kasih uang atau Iya nanti kotong minta uang baru kotong bayar regis. Regis 1 semester itu 2.400.000. Jadi 6 bulan itu baru kotong ini. Jadi sisip-sisip. Karena setiap bulannya mereka harus mengirimkan uang kepada putri mereka yang tengah bersekolah di Pulau Jawa. Kan regis itu 1 tahun baru mama dong bayar 1 kali. Regis itu 1 tahun kotong bayar 1 kali. Habis itu tiap bulan itu kirim uang makan 200, uang kos 300. Jadi bisa. Anak pertama Mama Yuliana yang bekerja sebagai sales tinggal bersama keluarga mereka di bilangan Oeba dengan alasan agar lebih dekat dengan tempat kerjanya. Mama kok anak tuh tinggal di sini atau tinggal di mana? Di punya mama besar di Pak. Selain menjual kayu, sayur mayur, dan juga kue, Mama Yuliana Taopan dan Bapak Yohanes Taopan juga memelihara sapi milik tetangga yang nantinya bila dijual akan dibagi 2 hasilnya. Bekerja dengan begitu gigih, pasti semua karena alasan ingin menghantarkan anak-anak mereka ke pintu kesuksesan. Pokoknya mama harapan untuk bisa dapat pekerjaan yang baik. Mama minta supaya anak nona selesai, tanda pansu selesai. Dukungan mama itu. Tinggal 1 ini yang belum kerja, laki-laki. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat dan menikmati hidup kita untuk mencapai kebahagiaan tanpa dipatok oleh standar tertentu. Hidup Anda tidak akan bahagia seutuhnya hanya dengan materi semata, karena materi hanya akan membuat Anda terus haus akan pencapaian yang lebih. Ada banyak hal yang bisa Anda jadikan pelajaran mengenai motivasi hidup yang lebih baik tanpa harus mengikut sertakan hal-hal duniawi yang begitu fana.
Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan, maka semangatlah buat hari ini. Jalani dengan ikhlas dan penuh rasa sabar. Terus berjuang, salam perjuangan hidup. Reporter Isyana Nurdin, videografer Elfrida Dula, sound Frankie Nusi.